macam-macam. Pertama itu yang 100 dapat 1,4. Terus yang kedua itu dapat 2, berapa itu lebih. Yang sekarang itu yang terakhir juga mungkin ada dapat 3 kayaknya. Tapi dengan saya belum di-remove, Bang. Belum di-remove karena katanya sambian nanti di apa trading live gitu. Jadi betul, trading live. Kita buat bareng nanti. Ya. Oke. Oke, terima kasih Bang, karena saya itu remove-nya kasbinya 17.500, jadi agak rugi lah. Ya kata sampean suruh tinggalin aja, jangan di-remove, udah saya tinggalin aja. Sekarang saya ada uang dikit, dapatnya dari apa yang di kemarin itu diklaim lagi di opsi pertama Bang. Kemarin alhamdulillah dapat 1 itu. Ya karena orang yang mau meskipun anggaplah bayar kasfi 63, 6 berapa ya gak apa-apa kan begitu, yang namanya orang berdagang kan begitu Bang. Ya, tapi kalau masih harga turun, enaknya opsi kedua Bang. Kalau akun kita banyak, opsi kedua itu pasti untung juga. Karena developer tidak mau harga jatuh, tetapi hal ini terjadi karena Aster crash. Semua market kripto pasal crash, baik itu Bitcoin, baik itu BNB, baik itu juga Aster itu sendiri. Nah, di sini kita jelaskan kenapa developer ini memilih Aster. Karena Aster ini dipromosikan oleh ownernya Binance, co-foundernya Binance yang namanya Cezek. Jadi dengan jumlah supply-nya 8 miliar, dengan konsep airdrop juga yang dibuat oleh Aster ini, tapi airdrop-nya berbeda, yaitu harus trading di platformnya dengan nominal berapa dan waktu berapa, baru dapat airdrop-nya. Berbeda dengan kita punya airdrop. Nah, Aster ini nanti akan bisa menghampiri harga namanya token Hyperliquid. Hyperliquid ini adalah exchanger DeFi, decentralized finance yang semi. Tetapi kalau kita trading di situ, itu lebih security karena kita direct on chain. Jadi harga Hyperliquid itu per token itu pernah mencapai 50 menghampiri $60. Nah, sekarang si Aster itu baru 0,9 dan $1 karena distribusi tokennya belum penuh. Di saat Aster ini, karena LP utamanya Aster ini naik, otomatis CTCP ikut juga naik, Pak. Itu informasi dan yang kita lihat dari kesungguhan CTCP ini mencari token-token yang sesuai untuk didampingi. Dia tidak cari janda berarti, dia carinya anak darah ini. Oke. Benar. Ya kalau memperintah Bang Hendri udah disuruh opsi kedua, ya karena saya cuma sedikit punya akun Bang, cuma punya akun 1.000 saya. Jadi 1.700 Bang, dikeluarkan Bang, 700 atau 500. Oh gitu ya. Ya. Jadi langsung sekarang kerjaan saya anggaplah langsung opsi kedua itu dikeluarin Bang ya. Iya benar. Nah ini informasi lagi baru saya teringat. Itu kan ada BTCP itu. Si BTCP sudah dinaikkan sampai sekian ribu % sama devnya. Karena BTCP juga konsep airdrop. Bisa digunakan dari mining token kita yang airdrop ini. Nah ini setelah jumlah 21 juta, ini informasi yang kita dapat dari founder kita, dijelaskan tentang CTC, tentang Kilin dan juga tentang CTCP. Nah, saya lebih tertarik untuk berjuang lagi di CTCP bukan malah di CTC. Karena kalau Bitcoin ataupun Bitcoin P, Bitcoin Plus atau BTCP yang mereka kembangkan sekarang ini, itu juga konsep airdrop, tapi bedanya sedikit dan menyamai kayak P Network. Nah, kalau dia sudah terdistribusi hampir 21 jutanya, dia tidak ada lagi namanya klaim yang kayak kita lakukan di Aster yang di CTCP ini. Dia langsung distribusi ke kita dan kita bisa menjual kapanpun. Dan karena sudah ada LP-nya. Jadi konsep mining yang dibuat sama BTCP ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan Bitcoin daripada mining BTCP itu nanti. Jadi kita sekarang ini masih menunggu nih. Dia sudah bilang ke kita, sistem sudah siap. Cuman kita mau target sama persis kayak holder berapa dimunculkan project ini, holder berapa munculkan project ini, kayak gitu loh Bang. Sama persis kayak kita kondangan. Siap saya tetap ikut. Baik. Tetap saya ikut Bang Hendrik aja. Kata Bang Hendrik biru, saya biru. Bang Hendrik hitam. Pak Sarito nyongsep, kamu nyongsep juga. Terima kasih banyak buat teman-teman sama persis kayak Pak Sarito juga. Terima kasih banyak Bang. Ya mudah-mudahan karena ini saya orang yang selalu memperjuangkan dari bikin akun kemarin. Ya siapa lagi kalau gak ikut Bang Hendrik kan begitu Bang. Ya mungkin
pertanyaan saya lebih bagusnya ini misalnya saya keluarin 500 tapi jangan di-remove Bang ya. Betul. Keluarkan 500 karena momentum kita di harga murah ini kita peluang dapat CTCP-nya banyak. Oke. Terima kasih. Tapi kan Kaspi-nya tetap 010 kan? Ya, awalnya kan 0,1. Ya. Nah, kita menyampaikan ini tentang gas fee. Kita sudah jelaskan juga dan kita sudah juga ngomong bertiga, baik itu Pak Santos dan juga Pak Bu Eli. Gas fee-nya sebenarnya di BNB waktu kita remove itu adalah 0,99. Tetapi dengan ada pengaruh harga dari segi harganya USDT dan juga pengaruh harga yang fluktuatif dari BNB terhitung 17.000, agak mahal. Kan begitu? Nah, semua exchanger termasuk exchanger global itu withdraw-nya mereka awal-awal untuk cara mencari ekosistem dari mereka dapat profit itu memang $1. Ada yang $3. Ada juga yang lebih dari itu, seperti kayak jaringan Ethereum. Tetapi menurut saya $1 itu pas-pas aja. Tetapi dengan kondisi kita token kita masih sedikit dan harganya tidak pas dengan menutupi keuntungan dan kerugian, mendingan didiamkan aja dulu di Web3-nya. Begitu Pak Syarito. Oke, siap Bang. Saya somena watona. Jadi mungkin nanti saya 500 saya keluarin karena sekarang untuk di opsi kedua ini kayaknya dibuka full ini kayaknya. Ada sebagian yang tutup itu. Jadi gampang itu. Betul. Oke, terima kasih Bang Hendrik informasinya dan juga terima kasih bimbingannya kepada saya. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Ini kan juga sama ilmu Bang di segi bisnis kan begitu Bang. Jadi terima kasih juga kepada Bu Eli. Saya udah masukkan ke grupnya ini bisa mendengar kembali masuk lagi ke Zoom. Kalau kemarin kan saya cuman dengerin di YouTube-nya hasil Zoom itu. Jadi gak bisa masuk. Alhamdulillah. Saya kemarin dimasukkan sama ke grupnya ini, langsung bisa masuk. Terima kasih Bu Eli, juga terima kasih Bang Evi, juga Bang Hendrik. Ya, mudah-mudahan barokah memberikan manfaat kepada orang lain. Kepada teman-teman, mohon maaf dari saya Pak Sarito Madura kalau ada hilaf dari segi-segi perkataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk teman-teman semua, mungkin Bu Eli tidak bisa buat Zoom agak lama karena beliau lagi kondisi untuk recovery. Jadi apa yang saya bisa jelaskan buat teman-teman semua, CTCP mengajarkan kita lebih cerdas tentang cryptocurrency. Pertama, dia memberitahu dengan konsep airdrop yang namanya retro drop, semua pakai gas fee. Dan dia membuat sebuah project dengan mencari user dan juga user yang kualitas. Dan hampir mirip yang kita ceritakan hari ini, kalau user cuma mengambil keuntungan dari kayak CTCP, itu akan mati sama persis kayak CTC. Nah, sampai hari ini Pak Yuli kita pushing. Kenapa? Karena tidak ada ekosistem dan pertumbuhan dana yang masuk, malah pertumbuhan keluar dana yang makin besar. Itu pertama. Yang kedua, kita sudah menjelaskan kenapa LP-nya tidak di-lock. Di saat LP-nya tidak di-lock, kita bisa mengikuti LP-LP yang diberikan oleh developer dan banyak orang yang sudah membuat sistem itu dan juga mengikut konsep berkebun. Alhamdulillah mereka profit juga. Dan nanti dia akan mengajarkan kita apa itu dunia perkriptoan dengan trading namanya high frequency trading. Yaitu ada roket nanti yang bisa digabungkan di Binance dan bisa digabungkan dengan ekosistem exchanger global dan juga lokal. Mudah-mudahan dia ini connect IP top. Yang keempat, dia mengajarkan kita beredukasi yang namanya prediction, yang trading sederhana, yang menebak, ya, yang namanya candlestick 5 menit. Yang kelima, dia mengajarkan kita pola di saat kita namanya cloud mining. Dia mengajarkan konsep mining yang terbaru tanpa menggunakan mesin, cuman cloud. Dan pembagian hasil kita nanti bisa ditukar menjadi Bitcoin. Dan ada pola-pola baru lagi yang akan dikeluarkan yang semua kegunaannya itu adalah CTCP. Bagi orang yang tidak paham, bagi orang yang cuma mengambil keuntungan dari kedekatan, yaitu untung mau, rugi tidak mau, yaitu banyak sekali. Tetapi saya paham, teman-teman membuat banyak akun. Nah, dengar baik-baik. Di sini kita cuma memberikan informasi saja, walhal kita tidak pernah memikirkan polanya nanti di depan bagaimana untung atau rugi kita sudah bilang dari awal. Tetapi hal yang sudah berlalu biarlah berlalu, yang keruh tunggu menjadi jernih. Apa yang kita
kerjakan hari ini, saya melihat pola potensi opsi kedua dan opsi yang berikutnya akan dikerjakan itu bakal juga mendatangkan profit dan keuntungan kepada kita. Jadi kita dalam projek kripto itu adalah memakan waktu. Tidak ada orang jelaskan kripto hari ini join airdropnya hari ini untung. Cari airdrop mana selain pada CTC. Cari. Nah, CTC aja berapa banyak orang yang tidak yakin. Akhirnya luluh karena untung. Nah, hari itu terjadi karena apa? Karena bilang tidak percaya. Nah, hari ini teman-teman, percaya atau tidak, tetapi usaha yang kita sudah jelaskan itu sudah mulai menampakkan hasil kalau kita mendengar informasinya yang benar-benar ada. Siapapun leader, tidak ada yang hebat di dunia ini. Cuman leader mana yang bisa mengambil peluang yang bagus untuk mengalokasikan kepada orang-orang yang direkomendasikan ke sebuah proyek itu bisa mendapat keuntungan yang luar biasa, itu tidak banyak teman-teman. Tetapi kita berjalan di CTCP ini memikirkan nih bagaimana tokennya, holdernya, ekosistemnya yang diajar satu persatu. Kita ini sebagai edukasi yang belum pernah ada di mana-mana kripto pun. Teman-teman bisa cek dan bisa cari. Karena CTCP pasti yang membuat sistem ini, developernya itu pasti cerdas di dalam cryptocurrency. Mereka bukan cuma calang-calang orang untuk mengambil keuntungan sesaat. Kalau memang benda ini scam, kalau benda ini memang tidak ada bisa mendapatkan duit, kenapa nak kita remove dan kita cairkan bisa jadi USDT? Kenapa masih kekal dan masih bertambah usernya, yaitu CTCP ini di market? Nah, teman-teman pikirkan, Bitcoin butuh belasan tahun untuk naik harganya 2 miliar. Tetapi di sini kita tidak pikir harga 2 miliar. CTCP mungkin butuh setahun atau 2 tahun untuk harganya bisa mencapai paling-paling $10. Itu sudah luar biasa. Kalau ada orang yang bilang, wah ini bakal jadi sekian ratusan dolar, sama persis kayak CTC kemarin, CEO-nya bilang kalau di September atau Oktober harganya tidak naik, kepalanya jadi taruhan. Sampai hari ini nggak naik. Kenapa? Ada orang yang merusak sistem di belakangnya. Nah, ini semuanya dugaan luar dari ekspektasi dari apa yang dikerjakan oleh CTC. CTC memang niat murninya untuk menaikkan harga setinggi gaban, tetapi ada orang di belakang memakannya dari segi menghack sistem dan juga menghack Tiger AI sampai habis-habisan. Nah, itulah puncanya keguguran satu persatu dan dia berdiri di jaringan BNB dari untuk CTCP ini supaya untuk menghack token itu susah sekali karena BNB adalah token yang paling terpercaya karena dia punya Binance. Nah, kalau kita berdiri di jaringan CTC Chain, itu amat susah sekali mempromosikan layer 1. Kenapa? Karena banyak teknologi blockchain yang lain yang sudah keluar, persis kayak yang terpercaya yaitu Bitcoin, ada lagi Ethereum, Polygon, Sui, banyak sekali. Tetapi untuk satu benda brand yang baru keluar itu susah sekali. Nah, makanya Aster lah menjadi fokus utamanya CTCP ini dan menukar namanya Plus5 dan mencari ekosistem yang hampir mirip kayak Aster dan mereka juga mengambil nama Rocket untuk menciptakan high frequency trading yang dijalankan oleh CTCP ini sebagai tools trading untuk ekosistemnya berikut untuk CTCP. Oke, kita lanjut ke Matahari. Halo Matahari, selamat siang. Saya Bulan. Selamat siang Bang Hendrik, ini saya. Selamat siang. Komunikasi. Oke Bang, pada dasarnya sih saya masih sangat yakin lah, Ainul yakin lah ya tentang program kita ini. Cuman tadi ada Abang sampaikan tentang apa tadi trading ya? Ya. Trading di sistemnya CTCP nanti, ekosistemnya CTCP. Saya hanya ingin bertanya karena sebagian besar dari tim saya itu adalah orang-orang yang bisa dikatakan tidak mengerti apa itu trading, apa segala macam. Harusnya seperti apa Bang nanti Bang? Mengedukasi ke tim di bawah Bang dengan pola yang ada hari ini. Itu nah, aja. Jadi kalau trading itu Bang, nanti kita akan buat Zoom dan kita live. Nah, karena trading ini dia ngambilnya per 5 menit.
biasanya kalau pada broker kayak forex mereka ada candlestick baik itu 1 menit, 5 menit dan 1 jam, 4 jam dan begitu untuk mencari pola keuntungan. Benar kan? Tetapi sistem PancakeSwap juga sudah menerapkan benda ini hampir dah 5 tahun, 6 tahun yang berlalu. Nah, terapan ini kalau dekorasi sedikit oleh CTCP itu lebih bagus lagi. Nah, itulah yang dibawa oleh CTCP. Mereka ini bukan membuat projek yang di luar ekspektasi kripto, tetapi mereka membawa konsep yang sama tetapi dimodifikasi. Begitu, Pak. Ya, nggak, maksud saya gini, ini kan rata-rata 98% tim saya itu adalah dari kalangan yang tidak mengerti ini tentang dunia kripto, apalagi trading apa segala macam kan gitu. Maka Nanti kita arahkan. pertanyaan saya, bagaimana caranya saya mengedukasi mereka? Nanti kalau sudah muncul menunya, kita akan buat live. Nah, dia ada trading live di situ. Dan tradingnya itu bukan persis kayak orang pasang harga segini, entry, nanti jual. Enggak. Dia cuma memasukkan aja nominalnya 1 CTCP dengan nanti kita bilang, oke, kita pilih up ya. Nanti kita pilih up. Karena sticknya yang 5 menit itu bisa kita prediksi atau naik atau turun. Nah, 50%, 50% lah. Gitu loh, Pak. Pokoknya nanti menunya keluar, nanti kita akan buat live. Dan kita akan ajarkan button-buttonnya satu-satu. Button itu yang menu-menunya itu loh. Nah, oke? Oh iya. Nah, Ini terus, orang awam pun pasti akan paham. Percayalah, karena dia bukan kayak candlestick yang harus diprediksi naik. Enggak. Ini cuman sederhana, buttonnya itu, dan miripnya sudah ada di PancakeSwap malah. Dan PancakeSwap kita tahu itu punyanya labnya Binance, dan sampai sekarang masih eksis. Nah, dia ini mengambil ide itu dan meolah, dan mereka sudah menyiapkan malah sistem itu sudah siap sebenarnya, tapi tinggal tunggu hari untuk distribusi ataupun dideploy di dalam sistem mereka. Nanti kita tunggu newsnya. Begitu, Bang. oh ya, terus pertanyaan kedua. Ini kan ada beberapa akun-akun utama. Seperti saya punya itu kurang lebih akun produktif itu sampai 13 wallet, kan gitu. 13 wallet. Nah, itu yang lolos klaim kan baru 2, Bang. Yang lain itu, yang lolos klaim itu maksudnya yang ikut opsi pertama ya. Yang ikut opsi 1. Nah, nanti setelah selesai habis 100 koin itu, bagusnya diklaim ulang atau dibiarkan saja dulu? Yang mana tuh, Bang? Yang di opsi kedua? Opsi pertama. Nah, Kalau CTCP-nya banyak kan? iya, rewardnya banyak. Bisa diklaim ulang. Bisa klaim lagi, gitu. Kalau misalkan tidak kita klaim, kita biarkan. Tidak ada masalah. Nanti opsi kelima ada. Di opsi, bisa mainkan di opsi kelima. Ya, jadi airdrop kita ini bisa dimainkan di opsi pertama 3 bit, opsi kedua yang opsional itu yang rata-rata, dan nanti bisa digunakan untuk mining, bisa digunakan juga untuk opsi keempat dan kelima. Jadi semua tuh airdrop kita bisa digunakan. Walaupun dia belum lolos klaim. Belum lolos klaim, tidak ada masalah. Yang penting walletnya KYC. Wallet KYC. Ya. Oke. Nah, cuman itu aja. Kira-kira itu time-nya itu sampai opsi kelima itu berapa lama kira-kira, Bang? Ini kira-kira Sudah aja. siap semua. Apa yang kita disampaikan oleh kita punya founder, mereka kan membawa informasi tentang CTC, ILIN, dan juga CTCP. Kemarin kita ketemu di Kuala Lumpur. Alhamdulillah, semuanya sudah siap. Cuman kita nunggukan beberapa folder yang lain, baru kita keluarkan satu persatu. Karena market tidak kondisif banget untuk dikeluarkan semua. Kalau sudah dikeluarkan semua, nanti tidak ada namanya selling point di dalam sebuah sistem itu. Jadi kayak roket sudah siap, mining juga sudah siap, semuanya sudah dijelaskan sama kita. Cuma tunggu news daripada developer untuk mengeluarkan satu persatu proyek itu keluar. Begitu, Pak. Kira-kira opsi ketiga bulan November ini bisa jalan? Insya Allah bisa. Jadi dia pasti keluarkan yang trading bareng itu duluan. Jadi belum mining yang keluar duluan. Jadi mereka ini mencaturkan mana dulu yang harus keluar.
Setelah keluar satu persatu, baru nanti akan mengeluarkan semuanya sekaligus. Begitu, Bang. Cuman tanggalnya yang belum kita bisa tahu ya Bang ya. Betul. Tanggal aja belum pasti. Benar. Nah itu untuk opsi ketiga yang kita trading itu dari hasil klaim kita hari ini itu kita trading kan gitu ya? Betul. Betul sekali. Atau kita beli koin CTCP di token pocket juga boleh gitu ya? Boleh. Dua-duanya boleh. Oke, siap Bang. Koin trading kan bukan koin CTCP. bukan real ataupun ini. Boleh. Artinya yang di tradingkan itu bukan reward kita atau airdrop itu bukan atau bagaimana? Dua-duanya, yang CTCP kan ada dua sebenarnya. Satu terlock, satu nggak di lock kan. Yang di lock itu kan dari airdrop. Yang nggak di lock kan deposit. Jadi dua-duanya bisa dipakai nanti. Deposit yang mana tuh Bang? Aku kok ini ya pikirannya ya. Kalau orang pengen staking kan pakai deposit beli di token pocket kan CTCP-nya. Benar nggak? Oh ya. Kalau yang airdrop itu, iya kalau yang airdrop itu kan yang kita dapat dari hasil yang kita cari dari airdrop kemarin. Jadi dua-duanya bisa dipakai. Makanya dia wajib staking kemarin itu. Nah, wajib staking itu untuk ngebit malah. Yang nggak ngebit kan bisa ngeklaim di opsi kedua tanpa staking. Iya. Nah, jadi pokoknya CTCP baik di airdrop ataupun tidak di airdrop bisa dipakai. Nah, itu aja. Oke, siap Bang. Baik. Oke Bang. Siap Bang. Terima kasih banyak waktunya Bang. Salam sama teman-teman dan keluarga. Sama, terima kasih banyak. Oke, untuk informasi untuk teman-teman yang dari opsi trading bareng, ini hal yang luar biasa. Kalau kita gunakan trading dengan konsep prediction yang akan dikeluarkan di PancakeSwap, itu setiap orang yang kita rekomendasikan trading di platform itu, kita tidak ada rebate ataupun yang kayak forex itu IB. Tetapi di sini setiap orang yang untung di bawah kita, di level pertama saja ya, ini nggak ada level kedua ketiga, sampai level 30 nggak ada. Nanti kita akan jelaskan, Rocket dia bisa dapat keuntungan sampai 30 level nih. Tetapi kalau yang trading yang ini tidak, dia cuma satu level. Orang yang kita sponsori aja kita dapat profit dari profit dia. Nah, jadi di saat contoh saya trading di bawah Bu Eli, saya untung nih, dari keuntungan saya Bu Eli dapat 10%-nya. Nah, jadi dapat CTCP dan bisa di-withdraw dan langsung bisa dicairkan. Itu fix yang kita tanyakan. Nah, yang apa yang dikerjakan oleh konsep ini, dia cuma satu level saja. Satu level. Nah, yang Rocket 30 level, airdrop 30 level, yang mining kalau nggak salah dari profit 30 level, kalau yang trading bareng cuma satu level. Nah, yang kelima ini belum dikasih tahu, tapi sudah siap sistemnya. Dia juga sebagai founder dia tidak bisa jelaskan karena cuman Dev aja yang tahu ekosistem bagaimana yang dibentuk yang di opsi kelima. Yang cuman dikasih tahu di kita di opsi kelima itu mana wallet-wallet yang punya saldo banyak itu bisa mengeluarkan dengan kapasitas yang besar. Begitu. Kita lanjut ke Bang Zuhrufi. Silakan Bang Zuhrufi. Oke, assalamualaikum Bang Hendri. Waalaikumsalam Bang. Lama nggak dengar suara Bang Hendri. Tumben pula hari ini ratusan orang. Well, Karena ada Pak Henry. Coba kalau tak ada Pak Henry. Paling banyak tuh saya di angka 200. Di angka 200. Itu paling banyak tuh. 120 aja. Tahu tengok 44 dah. Terima kasih banyak lah untuk teman-teman semua. Oke, lanjut Bang Zurfi. Sebelumnya saya mohon maaf Bang Hendri, di grup saya agak kritik Bang Hendri. Cuman ya itu saya sampaikan karena memang saya juga mengajak orang yang betul-betul ya awam Bang. Jadi kalau penjelasan saya salah, ya mereka ya tahu Bang Hendri, maki-maki ya, mungkin nggak maki-maki, teman menyalahkan lah. Biasa Bang. Orang nggak mau rugi, orang mau untung. Tapi dia pikir nggak bagaimana kita cari program ini bukan mudah sebenarnya. Tapi namanya bisnis online, begitu baik trading, baik apapun project, mereka nggak mau rugi. Sedangkan bisnis ini kalau kita hitung per orang aja buat satu akun modal 2.000 sebenarnya. Masih aja maki, kan pening juga kita. Enggak, jadi
Jadi gini bang, apa namanya? Berarti ini polanya nih semakin turun harga CTCP, semakin banyak kita dapat gitu bang ya? Betul. Oh, oke. Jadi turunnya itu ada sebabnya. Bukan cuman orang yang menjual. Orang menjual, developer membeli sebenarnya. Tapi bukan untuk memompa dulu. Karena kan distribusi token masih sedikit. Ya kan? Nah, user sudah menghampiri 600.000. Jadi kalau kita ikut aja satu orang satu token, itu udah 600.000 orang. 600.000 CTCP. Benar nggak? Nah, jadi abang lihat aja harga Aster. Aster itu yang lagi viral sekarang ini, token Aster yang dikeluarkan oleh Binance, yang dari projectnya exchanger keduanya, selain pada Pancake Swap, ada Aster Swap. Bukan Aster Swap sih, Aster Deck. Nah, jadi kalau harganya turun, harga token kita juga ikut turun, Bang. Oh. Nah, gitu. Harga token kita ikut turun. Kenapa? Karena dia mencari token yang fluktuatifnya tinggi. Karena developer kita ini meyakinkan ke kita, Aster ini bisa mencapai lebih dari $10. Karena apa? Karena yang membawakan Aster ini bukan Yulim Shong, tetapi Chezek ataupun ownernya Binance. Nah, owner Binance 300 juta loh isinya di dalam Binance. Nah, jadi kemungkinan dia bisa menyaingkan Hyperliquid, karena Hyperliquid harga tokennya itu sudah mencapai $50. Nah, kalau dia naik $10 aja, token kita bisa mencapai harga $5-6 berikutnya. Oh. Tapi kan harga Aster jatuh terus, Bang, dari 2,4 dia jatuh sampai 0,8 kemarin. Nah, itulah dibawa langsung token kita makin jatuh. Dan ditambah pula user juga ikut jual, tetapi ada juga untungan ke kita. Di saat kita klaim, kita dapat lebih banyak lagi. Jadi kita hold sedikit lah. Begitu, Bang. Oke Bang, untuk situs mungkin sudah lebih paham lah dengan penjelasan tadi, udah banyak dijelaskan Bang nanti. Saya kemarin ngobrol sama Bu Eli di Zoom. Saya tuh ingin live di Zoom Bang. Mungkin sudah disampaikan sama Bu Eli. Jadi untuk edukasi teman-teman member-member saya di Silin, ya mungkin saya bisa live di Silin. Bagaimana caranya Bang, syaratnya? Live di Kilin itu nanti kita sebenarnya memberikan ID-nya untuk diaktifkan. Nanti kita kumpulkan ID teman-teman yang untuk diaktifkan, nanti kita kasihkan ke developernya. Kan awalnya semuanya. Ya, itu yang semalam saya kirim Pak Henry. Ya, nanti kita kirim. Saya sudah kirim sih, tapi belum ditanggapi oleh developernya. Jadi kita sama kayak ngomongnya Sultan, bilang CTCP kita punya, enggak. Kita ada koneksi langsung sama mereka. Dengan CTC pun begitu. Dari mana saya dapat OTP langit kalau kita nggak ada jaringan ke situ? Bagaimana kita bisa live Kilin kalau kita tidak ada langsung live? Nah, CTCP juga kita dapat informasi dari founder yang sama. Nah, orang-orang ini sebenarnya kita nggak tahu bagaimana cara pola pikirnya. Di saat berjuang untung mau, di saat berjuang di season kedua ini mempunyai ada kerja sedikit tidak mau karena kita tidak tahu permasalahan apa yang dihadapi dia. Dan begitu. Tetapi kita juga positive thinking. Kalaulah CTCP ini saya punya dengan omongan begini, saya scamkan hari ini, Bang. Pasti. Buat apa kita lanjut? Kan begitu. Scamkan aja. Kan begitu kan? Tinggal ambil. Nah, tetapi developernya bukan saya. Kalau saya lah, saya bilang hari ini saya drop harga. Buat token gampang kok. $1 udah siap token. Benar kan? Nah, gitu Bang. Oke, pertanyaan berikutnya Bang, terakhir Bang. Ini berdasarkan pengalaman Bang Hendri ini, untuk CTC sendiri masih ada peluang bagus kah di Tantin ini Bang? Sama persis kayak Abang punya istri 1 dengan punya istri 3. Pasti sayangnya beda-beda. Nah, pertama fokusnya CTC itu cuma CTC dengan ekosistem semuanya bergabung ke CTC. Benar? Ini kita cita CTC nih, kita panjang lebar juga kita bincang sama founder dengan pendapat-pendapat yang lebih bernas lagi. Dan CTC sudah mengeluarkan banyak token. Contoh nanti ada Kilin, ada USDY yang harus stablecoin itu 1:1 dengan USDT, tetapi 0,4, 0,3, 0,7 harganya. Benar kan? 0,07.
Nah, jumlah supply token ini berbeda-beda. Tetapi alangkah kasihannya kita kepada mantan kita karena user sudah hilang trust. Pertama, hilang trust di exchanger-nya karena banyak exchanger-nya itu dihack dari awal. Nah, yang kedua, kemarin Tiger AI juga dihack dan akhirnya mereka menukar pola. Di saat business plan kalau sudah ditukar, apapun network di dunia ini, orang sudah mencari network yang baru. Kan begitu Bang Zulfi? Betul. Nah, jadi kalau kita masih memompa ataupun percaya ke CTC, itu hak pribadi. Tetapi kalau saya sudah tukar semua CTCP saya, CTC, separuh ke USDY, separuh kemarin saya sudah tukar ke CTCP. Karena kita di saat harganya masih 1,8 kemarin, saya tukar CTCP saya jadi Aster, Bang. Jadi, kita berikan informasi sesuai dengan informasi yang kita dapat dari founder kita. Begitu, Bang. Ya, artinya kalau di Tantin sendiri, di Tantin ya Bang, bukan CTC. Arti masih ada peluang cuan lah Bang ya, ke depannya. Peluang cuannya harus ada ideologi yang baru dengan konsep kilin. Contoh, kita cerita ini airdrop kilin itu bisa distribusi, ya kan? Dia lebih sadis lagi. Uang sebenarnya yang kita stakingkan untuk dapat kilin yang ada di exchanger Tantin. Begitu juga kita harus mengorbankan USDY untuk mendapatkan kilin di Tiger AI. Kan begitu? Nah, tetapi user hilang trust. Makanya tidak booming. Hilang trustnya dari mana? Ekosistem Tantin sampai hari ini selain pada proyeknya untuk bisa jual beli token, di situ ada sistem suspend. Yang kita takuti di saat kita deposit besar dan tidak bisa keluar dana, dan itu sudah terjadi ke banyak user kita yang menangani hari ini, juga Bu Eli yang juga ikut turut serta. Betul nggak Bu Eli? Siap, betul sekali. Sampai hari ini saya masih menghandle. Benar, kita ada korban itu ribuan. Bukan cuma satu kok, dua orang. Ribuan orang korban yang CTC mereka tidak bisa withdraw, CTC mereka hilang, saldo mereka ditukar-tukar, dan akun mereka ditukar nama, ditukar, pokoknya macam-macam permasalahan yang ada di exchangernya. Benar nggak Bu Eli? Betul sekali. Beda dengan konsep yang dibawa CTCP yang lebih transparan sedikit berbanding dengan adanya CTC. Nah, ini founder kita yang ngomong loh. Tapi kita tetap mendukung CTC karena bukan Yulim Xiongnya yang membuat begitu. Tetapi ada orang-orang yang dipercayakan untuk menjaga sistem itu yang mengkhianati sistem itu. Contoh, dia tukar nama Bu Eli, ada token sekian nih. Dia tukar nomor WA Bu Eli, nomor email dia, autentikator Bu Eli. Nah, itulah yang terjadi. Orang cuma nampak enaknya aja. Kita korbanin banyak waktu sebenarnya untuk teman-teman semua. Iya Bu Eli kan? Lagi Bu Betul, Eli. kadang-kadang sampai tengah malam, dan itu pun kita membantu follow up itu berkali-kali. Nah, dan kita nggak lepas tangan sampai hari ini. Nah, makanya kalau kita dihujat, yang dibilang penjilat, nah yang dijilatnya apa coba? Kita tidak ada mendapat keuntungan dari teman-teman di saat teman-teman untung, dan kita bantu lagi teman-teman untuk supaya lolos. Nah, gitu loh. Begitu Bang Zul. Oke, terima kasih banyak Bang Hendrik, sudah banyak dibantu Bu Eli juga selama ini, ya terutama member saya yang sudah dibantu dan akhirnya gagal itu. Iya, mohon maaf ya Pak, saya sudah follow up berhari-hari soalnya memang sudah fatal banget kesalahannya, jadi memang tidak bisa lagi dibantu. Ya, saya udah bersyukur juga ada dibantu. Terima kasih Bang Hendrik, Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam. Nah, untuk teman-teman semua, kita masih eksis ya, masih stay di CTC, CTCP dan CTC. Kita mendukung semua proyek CTC dan kita mendukung semua karena mereka sudah memberikan kita satu kehidupan yang baru dari pola ekosistem yang namanya keuangan. Nah, apa yang kita bisa jelaskan hari ini, mereka itu berkarya. Nah, kita cuma mengikut karya mereka. Bukan kita, di saat mereka berkarya, kita yang atur. Nah, itu apa yang kita sudah sampaikan, keluhan-keluhan teman-teman semua. Dan kita catat
Dan kita sudah sampaikan kepada founder kita untuk dia memberitahu ke Dave supaya merubah apa-apa aja. Dia bilang begini, di saat kita berideologi, persis kayak Yulim Shong dan juga Dave-nya CTCP, apa yang dikerjakan ini adalah project dan juga ideologi yang mereka buat dengan merangkulkan semua ekosistem yang ada di dalam cryptocurrency di zaman now. Dan yang masuknya itu orang-orang baru. Kita paham. Nah, kripto yang ada zaman sekarang ini, itu polanya sudah berbeda jauh dengan pola-pola yang lain. Makanya kita melihat orang-orang yang marah, dapat untung, harusnya dapat untung. Kita mau tanya sama mereka, di mana kripto yang hari ini join airdropnya sekian hari langsung untung di mana? Selain pada CTC. CTC pun pengorbanan kita luar biasa sekali. Kita bilang sama orang, kita yakinkan orang, sebenarnya waktu itu menguntungkan ke kita karena ada 3 profit. 3 profit bonus yang kita dapat. Tetapi banyak orang yang mencemuh juga. Begitu juga dengan CTCP, kendalanya sedikit, cemuhannya akan bisa lebih sadis lagi dengan CTC. Nah, apa yang kita bisa sampaikan, ini adalah peluang project. Begitu juga dengan yang kita jelaskan dari awal, ekosistem yang jalan CTCP ini menurut diriku itu luar biasa karena digabungkan banyak ekosistem berbeda dengan ekosistem kripto yang lain yang konsep DAO copy paste lalu mengorbankan banyak dana orang. Di sini dia dari airdropnya akan diguna pakai untuk ekosistem itu. Nah, itu bedanya. Jadi kita tunggu, teman-teman harap bersabar. Nah, kita akan terangkan satu-satu polanya. Apa yang saya bisa jelaskan? Informasikanlah kepada orang yang lain, biar dia mau hujat atau tidak, mau untung. Kerjakan withdraw 0,01, berarti 1 CTCP bisa mewithdraw 100 akun. Dan dibiarkan di wallet itu, selagi harga masih murah, kita dapat peluang yang lebih banyak untuk CTCP-nya. Nanti kita bisa mengalokasikan dana-dana yang sudah ada di wallet itu untuk menggandakan lagi dengan pola ekosistem yang sudah dibentuk oleh CTCP itu. Oke, kita lanjut ke Bang Subagio. Oke. Assalamualaikum Bang Hendrik. Waalaikumsalam Bang Subagio. Gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah Bang. Lamo nih dah Jum. Nih. Yang lucu Ini Bang, mau tanya. Ya. Untuk Gimana Bang? untuk Anstek Bang. Ya. Kalau misalkan kalau yang jam 7 kelewat, itu jam berapa lagi Bang? Ya, ada jam 11, ada jam 5, dan ada Terus? jam 8. Jam 8 malam? Oke. Betul. Soalnya tadi gini, saya kan kemarin 3 hari sih dapat ya Ansteknya. Terus tadi pagi saya tuh terlambat jam 7 lebih 10 menit tuh nggak dapat Bang. Jadi orang-orang ini Bang, kita ada jelaskan. Orang-orang ini banyak yang lebih cerdas tapi mereka diam. Dia bukan kayak orang-orang yang menghujat yang tidak pernah ada akunnya. Kalau Bang lihat, banyak teman-teman kita yang pakai laptop, sekali klik itu dia klaim semua Bang. Ya, oke. Banyak orang pakai sistem untuk menarik dana ini, mereka tahu ini profit. Dan mereka tahu cara kerjanya. Yang awam ini yang kalah terus. Di saat orang lagi bertarung, dia sibuk bertanya. Padahal kita sudah bilang, kita hari ini maraton jam 7 pagi ya. Jam 7 baru dia sampai, orang lain sudah ditembak pistol ke langit untuk berlari, dia baru nanya, kapan mulai? Rata-rata begitu. Nah, kita bisa melihat di grup-grup yang kita punya, orang-orang itu ngerjakan diam-diam aja, Bang. Nah, ada withdraw, ada sekian akun withdraw. Dia punya sistem untuk menarik. Makanya, sama persis kayak Shopee buat sale 11-11, 12-12, 10-10, 9-9, 8-8. Kan ada iPhone. Iya, Bang. Abang tahu siapa yang dapat iPhone itu? Anak-anak muda yang bisa nge-hack sistem itu untuk membeli dengan nilai 2.000. Ya. Nah, makanya kuota itu dibuat queue. Karena apa? Antriannya banyak sekali dan orang itu sudah mendapat banyak keuntungan dari sistemnya. Begitu, Bang. Oke, Bang. Terus yang kedua Bang, mau tanya Bang, itu untuk yang di token pocket, itu kan ada CTC ya, itu sama aja nggak yang di CTC Eteng? Sama ya Bang? Yang mana tuh? Yang mana? Yang di token pocket, kan kalau kita ketik CTC-nya, itu sama kan nilainya dengan yang di
exchange-nya LP-nya CTC? sudah kurang bang, sudah kurang banyak LP-nya, tinggal berapa ribu perak aja LP-nya. Jadi resiko kita kalau memang mau lanjut tukar aja USDT dulu, jangan CTC-nya yang ditransfer. Enggak, kemarin soalnya teman saya itu rencana mau nyoba beli CTC tapi yang di toko pocket. Enggak apa-apa, Bang? Jangan. Karena mereka sudah menutup. Jangan. Iya. Jangan. Jangan CTC lah yang dibeli, CTCP lah yang beli. Kalau nanti masuk ke target exchanger, USDT-nya dibeli, jangan CTC-nya. Iya. Siap. Pokoknya nanti kalau ada yang beli CTC di dalam token pocket, habis itu kirim ke target exchanger, malu sama saya nggak layanin ya. Ya. Gitu, Beli. Oke. Iya, karena untuk follow up ke atas itu bukti-bukti itu harus diikut sertakan soalnya. Itu belum tentu ACC ya. Oke. Nggak dipublish malah. Benar. Pusing gitu. Iya, betul. Sampai semua detail pembelian dari DNG, swap ke CTC, apapun itu tidak akan Siap. Nah, inilah teman-teman kayak Bang Subaragio. Kita ini sebenarnya baik sampai CTC hari ini kita korbani juga waktu kita untuk memfollow up. Padahal kita nggak ada untung sama sekali. Kayak Bu Eli dan kita follow up langsung ke founder, tolong minta izin. Kadang-kadang dia bilang harus founder dari atas. Dari atas founder kita mengizinkan, ini memang user kita. Tapi tetap juga nggak digubris. Benar nggak Bu Eli? Iya, betul sekali. Oke. Siap, Bang. Izin sebentar Pak Hendrik, jadi biar teman-teman juga semua tahu ya. Jadi kalau misalkan ada di luar sana yang mengatakan saya penjilat sampai hari ini, saya bantu ribuan akun yang terbanet dan segala macam di CTC, sedikitpun saya tidak dikasih apapun, dan itu saya ikhlas kerjakan. Jadi jangan bilang saya penjilat, tapi saya membantu dengan ikhlas. Jadi itu yang kemarin saya agak sedikit sedih ya, karena saya di sini bantu semuanya tapi dikatakan penjilat. Itu sangat luar biasa. Tapi nggak apa-apa, kita doakan saja beliau sukses di Proyeknya. di bisnis barunya ya. Ya, jadi teman-teman semua, kalau depan muka Bu Eli dia bilang penjilat, bukan Bu Eli yang tabok mukanya. Pasti aku yang tabok dulu. Teman-teman dengar baik-baik ya. Yang orang grup sebelah sono, mungkin dia ada di dalam ini, tetapi dia menukar nama. Pertama, dia menjalankan project dari CTCP cuman di Lombok tok, itu pengeluarannya lebih besar dari pengeluaran kayak Bang Darso, tim Madiun dari tim Bang Santos, dari Lampung. Tidak sesuai dari ekspektasi acara yang kita undang orang. Itu satu. Kedua, setiap resi yang dia kirim ke kita, itu resi cuma cetakan doang. Bayangkan. Yang ketiga, dia minjam dana dari saya, itu $1.500. Yang itu kalau diuangkan rupiah 24 juta, itu murni dari uang saya pribadi. Dan kita hari ini yang dia bilang penjilat dan segala macam, itu semua dari kerusakan mentalnya di saat dia menggadaikan rumahnya dengan proyek DCT. Kalau dia bilang dia berkorban, tai kucing dia korban. Kita murni hari ini Bu Eli mengerjakan setiap hari laporan CTC dan semua kita update ke follow up ke upline, dan saya update lagi, dan mereka susah mempublish. Kita kadang-kadang banyak tim, mereka tidak nampak kita kerja di belakang mereka. Tetapi apa yang mereka nampak, mereka tidak dapat minjam dana yang terakhir. Ini kita ingatkan. Si Sultan Chuan itu minjam dana yang ketiga kalinya. Barulah HP tidak mau saya jawab lagi. 500 kita bantu. 1.000 kita bantu. Ini bukan 1.000 perak ya. $1.000, $500. Dan di saat mau minjam yang kali ketiga 5 juta, saya potong kuping lah teman-teman yang baru kenal dengan orang yang teman-teman tidak pernah kenal, cuma di program aja. Teman-teman pinjamkan uang, saya yakin teman-teman nggak akan pinjam. Yang saya pinjamkan, saya punya uang pribadi, yang saya dapat untung saya rasa kesian. Dia memang berkorban juga dengan CTCP dan kemana-mana, dan dia salah mencaturkan menjual 0,62 CTC-nya ke saya. Cara jualnya kayak emas loh teman-teman. Kesepakatannya kalau harga tinggi, dananya saya potong, uangnya dikembalikan. Sekarang CTC harga berapa? Dia sudah untung, tetapi dengan kebodohan dan kecerdikan digabungan sekaligus jadi najis. Kenapa? Dia beli di 0,4. Awalnya dia bilang ini untuk pengembangan.
Di 0,3 dia beli lagi. Nah, lalu dia pinjam lagi dengan saya dengan agunan 8.000 CTC di harga 0,2. Saya bayar lebihkan sedikit malah. Dan dia tidak tahu dibuat apa. Uang cuma $2.000 itu. Nah, ini kita jelaskan. Baik orang-orang yang ada di sekitar, kita main network itu sudah belasan tahun. Dan kita tahu untung dan rugi. Dengan projek yang dia bawa, itu business plan dia punya, IT-nya Malaysia, Cina yang punya, dan dia akan mengembangkan dengan menghujat. Dia bilang dia leader hebat, tai kucing leader hebat mana? Kita buat alokasi itu 1.000 berapa ratus dolar untuk Madiun yang hadir 800 orang. Kita alokasikan 1.600 untuk acara Lombok yang hadir 120 orang, makan tidak ada, cuman ngobrol toh. Ini kita jelaskan real. Kalau teman-teman masih mendengar dan nonton YouTube untuk merosak, itu hal teman-teman. Tetapi kita hari ini fokus mencari keuangan dengan apapun informasi yang kita dapat. CTC dia dapat banyak pun dari informasi kita. Kita bilang, teman-teman, kalau mau daftar, pakai link Sultan Chuan. Kalau mau daftar, pakai. Kita sarankan semua ke dia. Ibarat anyut bebek. Kita tidak mau lagi link refer kita yang diberikan. Semua ke dia. Leader hebat mana? Kita yang carikan. Di Zoom kita malah. Betul, Bu Eli? Betul sekali. Nah, Saya nggak protes, saya nggak pernah protes sama Pak Hendrik. Pak Hendrik juga mantapkan beliau, saya nggak pernah protes sama sekali. Saya kerja sendiri nggak apa-apa. walhal kita kenal lebih lama ya Bu Eli. Kita nggak pernah pakai Bu Eli, nggak pernah. Karena kita kasihan, dia pun cari user, ayolah pergi ke dia. Tapi hari ini satu grup mendengar dan satu-satu dari grup itu mau WA, menghujat, memaki. Alhamdulillah, terima kasih. Doa dari mulut yang teman-teman sampaikan dengan caci maki persis bau kayak najis, lalu tadahkan tangan ke atas dan berdoa, Tuhan yang Maha Ampun pun tidak akan mendengar karena mulut sudah bau najis. Kita hari ini kita niat baik punya teman-teman. Dari CTCP kita tidak pernah mau niat apa-apa. Dari CTCP baik CTCP kita tidak mau niat apa-apa, tapi kita cuma membagikan rasa keuntungan kita di CTC itu. Setelah kita bebas hutang dari CTC, itulah kita mau berbagi kalau terjadi di CTCP. Kan begitu, Bu Eli? Ya, setuju Pak. Oke, kita lanjut dan kita mau masuk waktu zuhur. Jadi begini teman-teman. Teman-teman dengar, opsi kedua lanjut aja. Kalau teman-teman punya banyak akun, informasikan kepada orang-orang lain dan dibantulah satu CTC. Nanti kalau ada Zoom berikutnya, kita akan bantu satu CTC untuk me-withdraw 100 akun. Jadi dalam waktu yang sama, nanti pola-pola yang akan dikeluarkan, kita akan buat konsep kayak bantu jaringan BNB kemarin untuk klaim. Nah, nanti kalau sudah pola trading live ini muncul, pastikan siapa yang trading di bawah jaringan teman-teman, yang direct sponsornya itu akan mendapat 10% dari profitnya. Nah, ini luar biasa sekali. Nanti kita akan buat live dan kita akan ajukan, kita tunjukkan di Zoom di saat kita melakukan trading bareng. Begitu saja. Jadi kita akhiri Zoom kita dan kita kembalikan host ini kepada Bu Eli. Terima kasih dan Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sukses together. Amin. Terima kasih juga Pak Hendrik sudah berkenan untuk tiba-tiba ya ini tanpa disangka Pak Hendrik masuk ke dalam Zoom saya. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Hendrik semua bisa dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Dan sekali lagi ya, ini adalah prosesnya Bapak Ibu ya. Kita bersabar sedikit. Semoga apa yang menjadi kesabaran kita nanti akan membuahkan hasil. Dan sebentar lagi juga akan ada yang namanya live trading yang akan dibimbing langsung ya secara live oleh Pak Hendrik. Jadi Bapak Ibu sekali lagi mohon bersabar dan kita sama-sama positive thinking untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan di kemudian hari. Baik Bapak Ibu, karena sudah mau ini juga ya, mau mendekati sholat zuhur, maka Zoom kita tutup. Nanti akan kita sambung lagi di sore hari, mungkin nanti ada Pak Santos atau besok ya. Untuk itu akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.